Pada kalender Selasa 22 April 2025, saya dinyatakan tetap berstatus sebagai alibi utama untuk protokoler pengalaman perkara supernatural sosial masyarakat. Kendati pun juga saya berstatus sebagai korbannya sesungguhnya. Kami dalam perkara tersebut. Konten ini tetap terhubung menyatakan atas nama kalangan Indonesia, termasuk juga internasional, pemerintah maupun juga oknum kepolisian sepertinya membingungkan juga sebenarnya karena konteks ini memang supernatural metode dan demikianlah saya harus menyelenggarakan pelaporan ataupun memprotokolerinya. Sejak semalam sebenarnya saya sudah terhubung, ancaman masih, dan juga pengakuan yang menyatakan menegasikan ataupun mencibir tentang konferensi pelaporan internet 666 Irwan Cohen Discovery ini. Keterkaitan perkara ISIS internasional yang dinyatakan sebenarnya sangat mendeskripsikan sekali atas nama internet ID 666 Irwan Cohen Discovery ini karena menyangkut kelompok mereka ini terhadap juga kepolisian Indonesia, kurang lebih seperti itu sepertinya, kalangan oknum ataupun polisi lokal seperti itu, yang mana saya dinyatakan Amerika sebenarnya di Indonesia ini. Dan serta-merta juga konteksnya menyanggah ataupun membantah tentang klaim perseteruan BUMN kepada Bapak Adibana Merdeka sebagai bagian dari latar belakang perkara supernatural yang terjadi ini. Yang termasuk juga terjadi dalam pengalaman keseharian saya. Konfirmasinya menyatakan bahwasanya nama Irwan Cohen terlalu vulgar, terlalu gamblang. Namun saya ingin menjawabnya pada momen ini, bagaimana lagi kalau perkaranya pun berlangsung merumit sejak tahun berlalu ini, dan saya juga definitif diakui oleh kepolisian Indonesia namun tidak dipertanggungjawabkan, termasuk juga tentang keuangan saya. Ya tentu kita menelusuri ataupun menumpukkan versi-versi atau informasi yang kita miliki sebagai bagian dari pelaporan ataupun konferensi kita. Saya jawab sedemikian ya. Yang mana pada momen pagi ini pula saya mendapatkan konfirmasi bahwasanya Indonesia terdikotomi ataupun terkotakkan karena juga pengalaman perkara supernatural ini terhadap dua kalangan politik utama, yaitu kalangan Kristiani dan juga kalangan Islamia. Serupalah seperti Libanon, negara Libanon tidak dominan, dia hanya Islamia saja. Namun konfirmasinya menyatakan sesungguhnya keterkaitan kepada kooptasi internasional terhadap Indonesia, kepada perkara supernatural Indonesia yang diserempet tuntutan klaim perkara oleh internet ID 666 Irwan Cohen Discovery ini. Dengan kata lain dinyatakan bahwasanya saya lah sebenarnya sebagai starting beginningnya ataupun pemicu awalnya dikotomi dimaksud. Namun saya ingin mengkonfirmasi ataupun sekedar mengargumentasikannya pada momen kalender ini juga, bahwasanya sejak tahun 2008 pun memang ada kronologi ataupun bagian perkara yang terkait kepada perihal dikotomi tersebut, yang sudah sesungguhnya saya konferensi pelaporkan melalui internet di hadapan hukum, yang keterkaitan etnik pribumi mereka ataupun juga kemudian menyangkut kepada kalangan non pribuminya.
Namun pun pada momen tahun 2025 ini nyatakan semakin pintar kalangannya ini, semakin akult ataupun semakin fundamental dia karena keterkaitan kooptasi dari internasional. Baiklah demikian saya melaporkannya juga karena memang keterkaitan hal tersebut. Katanya keterkaitan kepada Amerika, Indonesia dan juga termasuk juga Australia, Indonesia yang di assessment oleh kalangan etnik Kristiani Indonesia dan juga termasuk kepada kalangan luar negeri Arab Timur Tengah dengan domisili residence kelompoknya terhadap etnik Islamia di Indonesia atau secara pokok menyangkut kelanjutan dari Islamiyah Indonesia. Namun pun demikian, saya masih meyakini ya mereka ini tetap keterkaitan kepada internasional sosialis Islamiyah ataupun Islamiyah Indonesia serupa seperti yang saya maksudkan pada konferensi-konferensi saya sebelumnya. Dan serta-merta pada menit ini saya dikonfirmasi bahwasanya perkara kontak body supernatural saya ini sudah semakin kuat alibinya di ibu kota Jakarta, di Pulau Jawa, karena keterkaitan signifikan spesifiknya indikasi ataupun tudingan dari internet ID 666 dengan kode Skafring ini. Dengan demikian dinyatakan berkemungkinan juga on probability says English speech bahwasanya tunggu saya ingin bilingual terlebih dahulu dan kemudian nanti kita akan teruskan lagi ya kembali lagi bahwasanya saya dimungkinkan untuk TV broadcasting nasional untuk wawancara ataupun debating dengan kalangan ibu kota Jakarta. Baiklah, saya akan menjawabnya pada momen ini juga, ya masih bilingual berbahasa Indonesia terlebih dahulu. Saya siap untuk menyanggupinya, ya dengan konfirmasi menyatakan bahwasanya saya berpeluang sebenarnya untuk status sebagai politisi muda Indonesia nasional di tahun-tahun berlangsung ini. Yang keterkaitan kepada perkara yang saya maksudkan dan juga latar belakang kurikulum vitae yang berkelanjutan. Contohnya menyatakan banyak dukungan sebenarnya terhadap saya untuk menjadi politisi nasional Indonesia. Dan selanjutnya menyangkut kepada pointer-pointer alasan saya keterkaitan kemungkinan saya berpeluang untuk wawancara nasional bersama ibu kota Jakarta. Saya mensyaratkanlah sebenarnya ya secara sederhana saja kita bercakap di sini. Keterkaitan komitmen, kita tentu harus komitmen perkara di sini. Apabila memang menyangkut tentang debating ataupun wawancara secara TV broadcasting nasional. Karena juga sebenarnya saya ini sebenarnya disudutkan, saya tahu keterkaitan kepada klaim internet ID 666 yang Discovery ini saya tersebut yang menyangkut kepada TKP. Bahwasanya ya secara singkat saja, kita ini sebenarnya sama-sama tahu konteks body supernatural ini berlangsung. Belum tentulah juga memang benar adanya, namun apabila memang diarahkan kepada autis ataupun indigo secara komitmen perkara, ya saya rasa susah kita untuk berwawancara ataupun berdebat. Yang mana keterkaitan pun memang saya punya dokumenter untuk indikasi-indikasi perkara dimaksud di channel YouTube saya. Namun pun pada perkembangannya memang menyangkut
tentang komitmen kontak body supernatural yang berlangsung. Secara spesifik ini keterkaitan bullying, intimidasi ataupun ancaman, seperti juga penyayatan tubuh dan juga pemukulan tidak kasat mata yang memang terasa secara fakta. Demikian sebenarnya bahwasanya konsentrasi dari perkara ini dalam versi klaim tuntutan perkara saya tersebut memerlukanlah komitmen di antara kita, sehingga percakapan ataupun debating, argumentasi, wawancara tersebut dapat dilangsungkan. Saya yakin di sana yang menjadi kelemahannya, yang mana sesungguhnya kita sama-sama tahu bahwasanya pengalaman kontak body supernatural ini memang benar terjadi. Demikianlah satu syarat utama, yang pertama, yang substansi, yang esensi kalau bahasa politik hukumnya ya kan, yang saya syaratkan. Dan kemudian pada syarat yang kedua, keterkaitan kepada ganti kerugian saya, reward perkara saya. Kendati pun jangan dulu kita berbicara tentang proyek ya. Saya menginginkan sejak dari sekarang juga memang, karena konteks menyatakan itu tidak perlu wawancara. Sejak dari sekarang pun kita harus mensyaratkan komitmen perkara dan ganti keuangan. Oh ya, demikian memang benar, seperti itu dia. Janganlah pula pada momen berlangsungnya perjumpaan ataupun wawancara TV broadcasting tersebut lalu kemudian menafikan urusan ganti kerugian keuangan saya tersebut atau ribut perkara tersebut dengan alasan-alasan yang mengada-ngada, seperti misalnya saya ini sebenarnya termasuk bagian dari perkara serupa atas nama sosial. Karena itu ganti kerugian keuangan kepada nama Irwan Cornel haruslah dianulir. Bahwasanya kita punya ganti kerugian bersama. Serupa itu yang kemudian akhirnya ini menjadi projek dengan indikasi memanipulasi perkara internet 666 Irwan Cornel Discovery Meaning, ataupun juga hanya memanfaatkan keadaan perkara atas nama perintisan internet ID 666 Irwan Cornel Discovery Meaning. Karena juga memang secara perkembangan perkara ini kita tahu bahwasanya saya dengan internet ID 666 Irwan Cornel Discovery Meaning saya itu tunggal, hanya single struggler, hanya pejuang sendiri dengan konferensi pelaporan hukum melalui internet masa kini. Tidak ada serupa seperti saya itu. Kendati pun mereka menyelenggarakan courtesy ataupun video dokumentari, hanya serupa indikasi ataupun gelagat-gelagat saja dalam videonya. Namun secara komentar ataupun juga konfirmasi alibi kepada saya, subscribe juga termasuk, itu tidak ada. Demikian sebenarnya saya merasa juga keberatan apabila kemudian nanti terkait poin yang kedua, syarat yang kedua ini itu terjadi. Saya dinegasikan keterkaitan ganti keuangan saya. Demikian maksudnya pertemuan debat, argumentasi, wawancara TV broadcasting tersebut. Nah, lalu kemudian pada syarat yang ketiga, yang keterkaitan kepada urusan politik ya, bahwasanya apabila memang ada penangkapan ya, ini memang satu syarat yang utama yang sebenarnya saya tercengang ya. Maksud saya adalah para tersangka ataupun pelaku tersebut haruslah ditangkap. Ditangkap dalam pengertian hukum, ya, dibawa ke penjara begitu. Kalau dia memang dieksekusi mati, diselenggarakan eksekusi matinya begitu. Itulah sudah satu syarat lanjutan yang saya maksudkan. Karena juga perkara ini apabila memang kedua poin di atas itu terselenggarakan kepada saya, namun apabila penangkapannya tidak dilangsungkan, itu kan semua menjadi
sia-sia ya, ataupun diistilahkan dalam Islamiah itu mubazir ya, kita akan tetap diganggu pada keesokan harinya, pada tahun kelanjutannya, tetap dirogoh-rogoh kantong, tetap dimanipulasi terkait pikiran kita, alam intelektual kita, dan juga yang lainnya, termasuk juga lah hal-hal yang privasi gitu kan. Nah, akhirnya poin yang sebelumnya, poin pertama, poin yang kedua, terkait tentang komitmen perkara dan juga keterkaitan tentang ganti keuangan itu ya menjadi sia-sia juga kan. Setelah kita berkomitmen dan punya ganti keuangan, tetap juga kita dirogoh-rogoh kantong, tetap juga kita diganggu atau dimanipulasi secara keseharian terkait intelektual pribadi kita, terkait bidang usaha kita yang ingin kita teruskan, keterkaitan keluarga kita ataupun juga kegiatan pribadi kita. Sama saja sia-sia kita dengan komitmen perkara kita ataupun ganti keuangan yang saya maksudkan tersebut. Ya, dan juga keterkaitan kepada poin ketiga ini menyangkut tentang Bapak Adibana Merdeka ya, ataupun Ibu Sulatina. Saya tetap bersikeras ya, karena juga kita sudah mengalami pembuktian bersama pada tahun-tahun berlangsung ini. Demikian ramainya orang sudah mengaku berstatus sebagai tersangka ataupun pelaku supernatural, yang mana secara kriteria ketersangkaan ataupun pelaku, saya yakini telah menganulir status ketersangkaan ataupun pelaku dari Bapak Adibana Merdeka ataupun Bapak Adibana Ginting dan ibu kandung saya, Ibu Sulatina Purba ataupun Ibu Sulatina. Saya anulir kepada istilah Anastasia ya, Ibu Sulatina. Saya yakini tidak condong kepada mereka, dan juga keterkaitan kepada unsur-unsur kepentingan politik. Saya rasa itu menyangkut pada monumental nasional mereka berdua. Apakah itu menyangkut tentang disnatalis ataupun juga menyangkut tentang BRI, serupa seperti saya punya proyek BRI 666, ataupun juga keterkaitan kepada ketentaraan. Saya rasa pembuktian perkara adalah yang utama, bukanlah kekuatan massa serupa orang-orang berkerumun seperti itu ataupun menyatakan sebagai ketentuan perkara terhadap Bapak Adibana dan Ibu Sulatina. Tentu kita tidak mendasar kepada perihal massa tersebut, namun berdasar kepada perihal hukum. Demikianlah saya maksudkan, dan juga keterkaitan kepada urusan kurikulum vitae saya ataupun ketokohan politik saya, dinyatakan bahwasanya saya ini tokoh politik sebenarnya karena perkara supernatural ini. Banyak pihak yang berangkat karir politiknya berhasil atas dasar kepengikutan ataupun perampokan intelektual politik dan kesadaran hukum pribadi saya. Saya rasa itu tentu akan menjadi catatan hukum untuk pengangkatan saya. Bukan artinya saya teranulir karena kita sudah berjumpa dan menyelenggarakan wawancara TV broadcasting dengan mengikutkan juga mereka katanya. Nah, saya rasa bukan akhirnya saya teranulir seperti itu. Itu kan kita harus secara normatif umum ya, bahwasanya saya memang punya kepengikutan. Namun pun memang saya dicederai sebagai ikonik ataupun ketokohan mereka. Demikianlah. Daripada itu, apabila memang ketiga poin persyaratan tersebut bisa untuk di assessment, ya saya rasa tidak ada masalah untuk perjumpaan wawancara TV broadcasting ataupun pengangkatan saya selaku pimpinan proyek
perkara politik, perkara supernatural tahun-tahun milenium ini. Human commanding ghosts from grave. Karena juga konteks body supernatural ini memang harus berkelanjutan kepada eksekusi ataupun hari H istilahnya. Saya mengartikan perjumpaan wawancara tersebut sebagai salah satu tahap kepada eksekusi hari H dimaksud. Dan selanjutnya saya mendapatkan konfirmasi keterkaitan kecemburuan ataupun juga status ketersangkaan ini berlatar belakang kedengkian ataupun kecemburuan sejak dari awal dari pertemanan, yang termasuk juga lah mereka sebagai bagian dari kronologi perkara teroris supernatural yang berkelanjutan kepada nama ISIS tersebut. Saya meyakini bahwasanya keterkaitan urusannya definitif sesungguhnya beralibi eksekusi perkara nantinya terhadap pihak aparat hukum, dan saya tetap juga bersikeras apabila memang benar adanya, saya menuntut untuk ganti kerugian mereka, ganti kerugian saya, bukan mereka yang mendapat ganti kerugian, maksudnya mereka yang dapat ganti kerugian. Tentu tidak begitu kan? Ya, saya tetap menafikan tentang maksud ganti kerugian kepada para tersangka ya, para pelaku, karena memang pada momen pembuktian perkara ini itu sangat riskan sekali dimanipulasi oleh para tersangka atau pelaku, karena katanya juga mereka ini keterkaitan penangkapan yang bermetode aneh sebenarnya, dikejar secara supernatural oleh aparat kepolisian dan pemerintah sehingga mereka itu mengalami cedera ataupun melarikan diri seperti jadi orang gila dia di jalanan, menafikan konfirmasi konferensi internet ID 666 ruang kondisi Kafrimning, ataupun juga menjadi kelompok teroris yang kemudian bersama-sama mereka ini berperang di Timur Tengah ataupun ISIS tersebut. Dan karena alasan tersebut mereka menuntut ganti keuangan, ganti kerugian begitu. Saya keberatan ya, sebab sesungguhnya kan ini harus sesuai dengan alur hukum ya. Bagaimana sebenarnya kronologinya mereka sebagai ketersangkaan ataupun pelaku, dan tidak serta-merta kemudian mereka menjadi korban sehingga menuntut ganti kerugian keuangan ataupun menafikan status ketersangkaan ataupun status pelaku serupa begitu. Ini kan tidak seperti festival ya. Kalau seperti festival itu bisa kita ganti-ganti kan, juara 1, juara 2, juara harapan, juara favorit. Apa maksudnya ini seperti itu? Karena itu menyiratkan ketidakadilan perkara ya sesungguhnya, ataupun manipulasi serupa seperti pengompasan ataupun intrik kejahatan gitu. Hipnotis sama itu. Pertama-tama kita diajaknya kenalan, seakan-akan kita saudaranya, lalu kemudian dompet kita pun hilang. Sudah dia pergi, tinggal kita sendiri, rogoh-rogoh kantong, dompet sudah nggak ada lagi. Nah, begitu. Ternyata copet, maling dompet. Pada awalnya kita jumpa, kirain saudara kan, mengajak kenalan gitu. Ya, demikianlah yang mana sesungguhnya pun secara perkara hingga tahun 2025 ini sudah definitif saya beralibi atas nama hukum. Dimiskinkan saya secara sengaja, bukan karena saya juga berkeuangan kan begitu. Keterkaitan kepada pengalaman perkara ini, saya yakin sudah dibuktikan bersama bahwasanya saya ini sebenarnya ada
tunggal ataupun sangat kuat sekali terindikasi tunggal sebagai korban di dalam perkara ini. Saya kurang tahu lah, apa memang nggak ngerti hukum, makanya juga suka berpindah-pindah status, kadang-kadang pelaku, kadang-kadang korban, lalu kemudian ternyata bersama-sama sambil juga korban, sambil juga pelaku. Nah, mungkin keterkaitan juga ganti kerugian dalam pokoknya secara perkaranya, saya tetap mengutamakan pembuktian berlangsung. Ya, dalam pengertian apabila memang mereka punya ganti kerugian keuangan, ya jangan bawa-bawa ganti kerugian keuangan saya. Saya rasa seperti itu, karena saya keberatan dalam momen pembuktian beralibi ini. Bagaimana bisa sambil juga tersangka, sambil juga korban, lalu kemudian membiasakan seperti itu, kadang korban, kadang pelaku, kadang korban, kumpul pula sama-sama sambil juga melakukan metode supernatural yang kriminal begitu kan, seperti seksualitas katanya. Seksualitas itu bagaimana? Kita kan ada kegiatan seksual ya katanya ya di indekos dengan metode supernatural. Nah, ingin mempersalahkan saya dalam momen terpisah dan bersamaan. Mereka juga pelakunya ataupun tersangkanya. Nah, saya rasa itu kan sebenarnya sangat ambigu ya kalau dalam istilah penelitian hukum, dalam penjelasan pembuktian kesaksian itu ambigu, kurang jelas itu apa maksudnya dia pelaku, apa maksudnya dia itu korbannya, kurang lebih seperti itulah kalau dalam segmen perkara ini kan. Nah, kalau memang tetap minta ganti kerugian keuangan, ya saya inginkan, saya tuntut terpisahlah dari ganti kerugian keuangan saya, karena saya merasa aneh itu seperti alur mereka itu. Tetap saya bersikeras dengan klaim internet saya yang terkait pun juga kemudian tentang momen berkemungkinan saya wawancara TV Broadcasting Nasional di Ibu Kota Jakarta. Proyek BRI 666 dengan klaim skala perkara tingkat nasional dari Aceh sampai Papua, bahkan sampai Singapura, sampai Malaysia, sampai produser Upin Ipin pun tahu dan turut serta katanya pada momen pengalaman perkara kontak bodi supernatural ini. Seluruh dunia, internasional, dan penuntutan nilai proyek ataupun tuntutan nominal ganti kerugian 22 triliun rupiah. Yang mana konfirmasinya juga menyatakan akan terkait kepada Monumental Nasional Bapak Adibana dan Ibu Selatina juga untuk urusan pengangkatannya. Terpisah karena berkaitan kepada perkara sosial, ketersangkaan ataupun pelaku yang mencondongkan korban ataupun Bapak Adibana sebenarnya yang menjadi target utama secara kamuflasenya. Oh, demikian. Ya, dan keterkaitan kepada konferensi ini tidak usah terlalu streng. Oh, tidak usah terlalu streng. Oh ya, berat santai-santai saja. Iya. Baiklah, kalau begitu, terus bagaimana? Menyangkut tentang kelanjutan politik Indonesia yang mencondongkan Kristen Islam. Ya. Oh, ya. Demikianlah sebenarnya konferensi ini secara utamanya ya, secara pokoknya dari awal protokolernya saya selenggarakan di menit-menit ini, yang mana kemudian saya dinyatakan berpeluang untuk wawancara TV Broadcasting Nasional dimaksud. Saya yakini bahwasanya Indonesia itu berdaulat
adalah syarat utama bagi sosial masyarakat Indonesia. Tidak dikooptasi ataupun juga dipengaruhi oleh kepentingan asing. Dan demikian juga saya rasa keterkaitan kepada perseteruan ataupun pertikaian tentang kepemilikan ataupun pengaruh politik nasional di Indonesia ini. Saya rasa serupalah demikian. Yang mana menyangkut katanya kepada Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina sebagai monumental nasional Indonesia yang memiliki dominan termasuk kepada dua kelompok tersebut, Kristen dan Islamia. Saya rasa merupakan satu autentik Pancasilais ataupun juga nasionalisme dari Bapak Adi Bana, RPK dan juga Ibu Jenderal Sulatina. Dan katanya keterkaitan kepada mata uang rupiah katanya. Ya. Kelangsungan politik Indonesia antara lokal daerah-daerah seperti Kota Medan sebagai patron terhadap non-Islam dan juga Pulau Jawa sebagai basis dari Islamia Indonesia. Saya yakini sesungguhnya tetap berpeluang kepada kedaulatan negara Indonesia, yang mana dalam hal ini dan saya dinyatakan sangat penting untuk menegaskan diri saya sebagai pihak yang berkemungkinan untuk keuangan dimaksud, mengenai keterkaitan pun dia kepentingan politik katanya dari kalangan Kristiani ataupun kalangan Islamnya. Ya tetap saja saya memang perlu untuk menegaskan keuangan tersebut. Nah, benar, saya rasa serupa seperti itu. Yang pada momen konferensi ataupun kontak body supernatural berlangsung ini dinyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina sudah sangat kuat sekali dukungannya sebenarnya, definitif monumental Indonesia dan berkeuangan, namun memiliki polemik yang menyangkut poros Islamia dan poros Kristiani di Indonesia. Saya rasa itu perihal kepentingan yang menyesatkan ya, yang menyesatkan karena sesungguhnya Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina sudah definitif Pancasilais, nasionalisme monumental yang termasuk kepada buku Insinyur Soekarno. Tentu mencakup mengayomi keduanya, baik pun dia Islamia maupun dia Kristiani. Namun pun katanya konfirmasinya keterkaitan kepada ISIS ataupun kelompok Indonesia Islamia tersebut, dinyatakan bahwasanya negara Indonesia ini akan berpeluang untuk transformasi politik domestik kepada Kristen dan Islamia serupa negara Turki, berarti negara Turki itu ya, negara Turki, Lebanon ya, Lebanon ataupun Turki pun sama itu. Berdikotomi kepada kepentingan politik domestiknya begitu ya. Ya, baiklah, saya rasa demikian terlebih dahulu, yang mana saya tetap meyakini saya termanipulasi karena serta-merta juga saya perlu untuk memperhatikan fakta yang saya alami. Saya ini diganggu tetap ini. Kontak body supernatural yang tidak bertanggung jawab atau seperti mencondongkan kepentingan orang-orang tertentu
yang ingin naik daun ataupun memanfaatkan momen kekerabatan, kekeluargaan, saya kurang mengerti ini. Mereka menyatakan diri sebagai kelompok yang saya tuding di daerah lokal domisili saya ini, serta merta juga mereka mengaku sebagai keluarga ataupun kerabat dari kalangan TV broadcasting nasional tersebut. Wartawan sepertinya mereka sambilan juga, ataupun ada anggota keluarganya juga politisi Indonesia ya, sepertinya dari partai-partai baru ataupun juga kalangan butut mungkin ataupun kalangan bidang usaha tambal ban perbengkelan. Saya langsung saja menudingnya karena memang baunya mencondong ke arah itu. Bau butut ini, bau butut apa bau tambal ban serupa begitu. Baiklah, demikian terlebih dahulu, terima kasih. Dan saya akan teruskan lagi nanti. Saya yakini sudah mencakup keseluruhan ya, evaluasi ataupun pelaporan perkaranya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati. Bodhisattva. Om Swantiastu. And I want to say apologize also. I'm still remember for about this bilingual speech because also kind of coincidence. And I think that's also because I just reactional for the experience contact moment minutes, not kind of connected actually. We're going to continue again for about these situations, confirmations, and friendship and fellowship. Oh yeah, that's fellowship. God bless you and see you again. Oh yeah, I want to say thank you also. Before I forget, I just being remember about that. Thank you very much to Alien Family International. Okay, still in our commitment friendships. For about also international friendship alien, United States of America and also Arab Islamic country of Israel. I just got busted in here for about my status yelling or struggling for my advocate self, because I'm civilian from different jurisdiction country actually, from Indonesia country, and that's kind of disturbed for my situations. We are similar actually as human being in this moment international. I also am right, and I just being bluffed because about that. I want to say apologize, and we going to meet our confirmations again and next moment. Thank you. Oh, pada momen ini saya masih juga terhubung kepada ibu kota Jakarta ataupun Pulau Jawa, yang menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina sudah tidak bermasalah lagi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina. Oh, pengangkatannya menyangkut tentang BRI dan juga menyangkut tentang mata uang rupiah. Ekonomi Indonesia mengenali Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina sebagai monumental ya, oke. Dan tentang proyek BRI 666 oh, menjadi pertimbangan ACC lah pokoknya. Oke, baiklah, terima kasih dari kepolisian juga, dan kontak ini juga masih akan dievaluasi untuk di assessment kemudian. Thank you. Halo semuanya, kembali lagi pada kalender ini, Selasa 22 April 2025. Saya dinyatakan definitif waras saya katanya, dan memang terhubung dalam perkara yang saya maksudkan. Internet ID 666 ruang kondisi Kafrim, yang pada momen ini dinyatakan bahwasanya
perkara supernatural yang berprotokoler internet 666 kondisi Discovery ini definitif diterima oleh Ibu Kota Jakarta atas nama juga keluarga Bapak Jokowi Dodo, mantan Presiden Republik Indonesia katanya, yang memang sudah mengasisi fenomena supernatural berlangsung di antara sosial masyarakat, serta juga menyangkut klaimnya melalui internet dengan judul 666 di dunia atas nama warga negara Indonesia, yaitu saya sendiri. Kontennya juga menyatakan bahwasanya perihal pertemuan supernatural bersama-sama ini juga akan menyangkut pengurusan tentang Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina. Definitif dinyatakan didukung oleh pemerintah Indonesia keterkaitan status sebagai korban, definitif korban secara utama dari pengincaran ataupun kegiatan supernatural di antara sosial. Dinyatakan bahwasanya keterangan dari internet 666 kondisi Discovery ini telah dipahami oleh pemerintah Indonesia dan definitif mendukunglah untuk Bapak Adi Bana dan Ibu Selatina. Konfirmasinya menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel memiliki kemungkinan untuk appointment berjumpa di Kota Medan di Sumatera Utara atas nama pemerintah Ibu Kota Jakarta. Yang perlu untuk dikonferensikan ataupun dipelaporkan melalui internetnya guna acuan dan pengingatan juga untuk kemungkinannya nanti. Dan saya juga diinginkan untuk melaporkan kembali, mengkonferensikan kembali keterkaitan gonjang-ganjing kontak body supernatural yang berlangsung hingga kalender ini, Selasa 22 April 2025, yang mana dinyatakan bahwasanya zona pengalaman kontak body supernatural ini definitif sudah bersama-sama, sudah rame-rame, termasuk juga kalangan pemerintah, dan berkemungkinan beralibi ataupun tidak mengada-ngada lah. Kontennya menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel sudah diketahui memang mengalami ancaman ataupun juga manipulasi kontak pertemanan bermetode yang menyangkut kepada perkara yang dimaksud, serta sekaligus juga keterkaitan kepada penuntutan ganti keuangan ataupun proyeknya. Kontennya menyatakan bahwasanya kericuhan beraudio telinganya nama Irwan Cornel merupakan inventarisir kepolisian Indonesia dan termasuk juga pemerintah, serta menyangkut juga tentang sosial masyarakat berkegiatan supernatural sesungguhnya bersama internet 666 Irwan Cornel Discovery Meaning atau nama Irwan Cornel. Demikianlah juga dinyatakan bahwasanya tidak mengherankan mengapa internet 666 kondisi Discovery ini sepertinya memiliki kontroversi yang seakan-akan tidak diketahui oleh masyarakat umum, namun sesungguhnya beralibi banyak pihak di tahun-tahun berlangsungnya. Dan termasuk juga YouTube-nya katanya juga menyangkut tentang subscribe juga sudah dipahami mengapa seperti dijauhi. Kontennya menyatakan bahwasanya salah satu pointernya adalah keterkaitan perjumpaan kekerabatan kekeluargaan bersama Bapak Adi Bana dan Ibu Selatina, yang mana dinyatakan bahwasanya sudah diindikasikan
Bapak Adibana dan Ibu Sulatina ini memang target operasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik dalam lingkup wilayah Kota Medan, Sumatera Utara, yang berkelanjutan dia kepada internet 666 Irwan Kor Discovery ini berskala nasional Indonesia ataupun juga internasional, dengan inventarisir pengakuan internet 666 Irwan Kor Discovery ini, serta juga alibi pengetahuan riwayat Bapak Adibana dan Ibu Sulatina atas nama pihak-pihak yang mengaku bertanggung jawab. Kontennya menyatakan nantinya juga akan menyangkut kepada pengurusan kembali Bank Rakyat Indonesia bersama Bapak Adibana dan juga Ibu Sulatina. Serta juga menyangkut tentang Universitas Negeri ataupun keterwakilannya terhadap Universitas Sumatera Utara. Serta juga menyangkut tentang politik nasional Indonesia ataupun juga aset-aset nasional Indonesia. Namun konfirmasinya menyatakan bahwasanya tidak akan begitu heboh sebenarnya, dan berkemungkinan masih dinegasikan keterkaitan kontroversi ataupun blok-blok keberpihakan satu sama lain. Kontennya menyatakan perihal ini menyangkut sungguhnya tentang monumental nasional Indonesia, Bapak Adibana Merdeka dan Ibu Sulatina, yang mana kemudian berkelanjutan kepada klaim dari pihak-pihak tertentu secara nasional tentang pengetahuan ataupun juga pro kontranya terkait monumental nasional keorangtuaan Insinyur Soekarno ini. Untuk menyatakan bahwasanya sudah dikenali, diidentifikasi, dan menyangkut sesungguhnya mereka ini kepada konteks body supernatural yang soundrenalin dialami oleh banyak orang, termasuk juga oleh keseharian dari nama Irwan Cornel. Sudah sering menyelenggarakan konferensi ataupun pelaporan internetnya katanya, namun tidak mengenali tentang identitas sesungguhnya ketersangkaan ataupun pelaku soundrenalin tersebut, berteriak-teriak histeris di telinga. Kontennya menyatakan bahwasanya sangat signifikan sekali, sudah dikenali vital sesungguhnya urusannya karena keterkaitan kepada mendukung monumental nasional Indonesia. Yang mana sesungguhnya juga dicurigakan mereka ini sesungguhnya berasal dari satu wilayah hukum yang sama, yaitu Kota Medan, Sumatera Utara. Kontennya menyatakan secara penelusuran pengalaman kontak body supernatural bersama Kepolisian Indonesia. Dinyatakan bahwasanya sungguhnya seakan-akan direkayasa ataupun dibuat-buat. Konteks yang berteriak-teriak itu berasal dari ibu kota Jakarta ataupun dari daerah selain Kota Medan, Sumatera Utara. Namun berkemungkinan juga memang berkoordinasi satu sama lain yang bermuara pokok keterwakilan mereka kepada orang-orang yang berdomisili alamat di Kota Medan juga di Sumatera Utara. Konfirmasinya menyatakan demikian, menegasikan ataupun juga mendendamkan secara tidak mengaku kepada Bapak Adibana Merdeka dan Ibu Sulatina, dengan keterkaitannya juga kepada internet 666 kondisi framing sebagai sentral selanjutnya ataupun disengajakan tanpa kejelasan urusan yang sesungguhnya. Dari konfirmasi berkemungkinan juga berkaitan juga dengan urusan Bapak Adibana dan Ibu Sulatina. Yang mana menyangkut sebenarnya mereka ini kepada anak-anaknya dan juga keterkaitan saling silang
pengertian antara etnik dan agama. Disengajakan sesungguhnya sebagai poros bersama ataupun membingungkan terhadap keluarga Bapak Adi Bana dan Ibu Selatina. Dengan keterkaitan juga mereka ini nyatakan kepada ekonomi nasional Indonesia sesungguhnya dalam kamuflase ekonomi makro tingkat nasional tentang pendapatan dan atau juga perencanaan ekonomi nasional kepada wujud konspirasi mereka yang sesungguhnya secara skop lokal Kota Medan, ekonomi mikro, ekonomi UKM, usaha menengah ke bawah begitu. Konteks menyatakan keterkaitan semisalnya mereka ini kepada bidang usaha tambal ban dan perbengkelan ataupun juga menyangkut tentang usaha lainnya yang bergoncang-ganjing, tidak bertanggung jawab harga ecerannya ataupun produk-produknya. Termasuklah juga goni butut ataupun juga becak, konteksnya menyatakan bahwasanya mereka ini sesungguhnya adalah pihak yang merumitkan duduk perkara terhadap Bapak Adi Bana dan Ibu Selatina. Sudah dikonfirmasi dan plot katanya dispesifikkan kepada internet 666 Irwan Cornell Discovery bersama pemerintah Indonesia dan juga kalangan yang berkomitmen. Keterkaitan juga nama Irwan Cornell yang menuntut ganti kerugian keuangannya dari momen perkara yang dialaminya ataupun dirintisnya. Dan konteksnya juga menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell juga mendapatkan promosi untuk pengangkatannya oleh pemerintah nasional Indonesia sebagai penerus dari Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina terhadap Bank Rakyat Indonesia dan atau juga tentang Universitas Sumatera Utara ataupun menyangkut tentang Bank Indonesia dalam nomen bertahap keterkaitan kepada proyek yang dimaksudkannya BRI 666. Politisi nasional Indonesia yang selanjutnya lah nama Irwan Cornell ini. Konfirmasinya menyatakan kurang lebih demikian yang saya teruskan untuk konferensinya ataupun pelapornya di momen-momen berlangsung ini. Konteks menyatakan bahwasanya tidak ada salahnya sebenarnya nama Irwan Cornell menggunakan metode sosial media internet masa kini, karena juga memang kita sedang memperhatikan ataupun memprioritaskan secara tidak langsung keterkaitan penggunaan internet tersebut kepada sosial masyarakat Indonesia dalam pengertian yang bermanfaat ataupun berperkara sesungguhnya serupa dalam ketentuan ilmu hukum juga, dan keterkaitan juga pengurusan tentang status kepemilikan internet global kepada negara Indonesia juga. Konfirmasinya menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell merupakan pelopor ataupun pioner dari proyek internet Indonesia tersebut. Dengan kelanjutan menyangkut juga kepada YouTube nantinya salah satunya, dan juga Google atau juga Facebook katanya. Facebook ini juga sebenarnya bersangkut paut status foundationnya kepada negara Indonesia dan ingin diupayakan kemanfaatannya di antara sosial masyarakat. Seperti misalnya internet 666 Irwan Cornell Discovery ini memanfaatkannya untuk kegunaan pengurusan perkaranya dan definitif telah dikenali di antara sosial. Konteks juga menyatakan secara terpisah sejak semalam bahwasanya tanpa
disadari juga sesungguhnya aklamasi telah dilangsungkan atas nama internasional. Untuk pengurusan bertahap pengalaman supernatural rame-rame ini secara global internasional serupa seperti internet akan memiliki kalangannya dan dipertanggungjawabkan secara utama kepada alien family Tuhan sebagai alibinya di internasional. Dalam momen bersamaan menyangkut kepada pengurusan eksekusi ataupun pengidentifikasian perkara Human Commanding Ghost Runggrave yang beralibi serupa ataupun terhadap Alien Friendship Human International juga. Konten menyatakan hal ini keterkaitan kepentingan global internasional juga atas negara-negara ataupun pertemanan, yang dinyatakan juga bahwasanya secara tidak langsung sosial internasional sesungguhnya mempertahankan ataupun bersikeras tentang supernatural ini dalam juga kebingungannya tentang pengurusan perkara dimaksud. Konfirmasinya menyatakan istilahnya keluarga alien akan menjadi polisinya nanti ataupun Interpolnya nanti bersama negara-negara untuk mengupayakan sikeras momentum fenomenal supernatural menuju masa depan ini. Kontennya menyatakan keterkaitan juga Amerika Serikat serta juga kalangan Asia serta tidak langsung juga dari negara Indonesia. Keterpisahan terhadap Human Commanding Ghost Runggrave ataupun melangsungkan pengalaman bersama ini sebagai bagian dari pertemanan alien bersama manusia sudah mendapatkan asesmen sesungguhnya dari internasional secara tidak langsung, namun berpolemik terhadap realisasinya juga. Demikianlah sebenarnya satu kegalauannya yang mana saya diinginkan untuk memprotokolerinya sebagai pihak yang berposisi netral ataupun berpeluang untuk mengkonferensikannya secara internasional katanya. Bahwasanya sesungguhnya perkara supernatural internet 666 Irwan Discovery ini juga termasuk perkara internasionalnya dan juga menginginkan untuk konfirmasi berkelanjutan dengan keterkaitan juga koordinasi bersama. Dan konten juga menyatakan bahwasanya alibi untuk ketersangkaan yang dimaksud juga sudah semakin kuat, keterkaitan kepada orang-orang lokal yang beralamat domisili sama dengan nama Irwan Cornell. Menyangkut juga spesifik maksud orientasi kriminal bermetode supernatural mereka, menyatakan terus diinventarisir data-datanya ataupun juga alibinya. Demikianlah sesungguhnya konfirmasi juga menyatakan bahwasanya sangat polemik sekali, sangat dilema sekali secara internasional global keterkaitan antara perkara supernatural ini dengan kemungkinan untuk meneruskan laboratorium bersama ini dalam proyek internasional Alien Friendship Human yang menyangkut tentang ketuhanan dan juga keterkaitan fenomenanya, dinyatakan sesungguhnya perlu untuk dipisahkan antara perkara ini dan juga Alien Friendship Human secara global. Konfirmasi menyatakan bahwasanya demikian jugalah nama Irwan Cornell ini diposisikan sebagai
sentral untuk mengusahakan konferensinya. Yang konten juga menyatakan banyak pihak yang sungguhnya berduka keterkaitan penganuliran pengalaman appointment bersama ini. Namun pun karena juga momentum perkara yang memberatkan tersebut, Human Commanding goes through grave, serupa seperti klaim Internet 666 Irwan Cornell Discovery ini. Kata menyatakan sesungguhnya kita belum usai tentang ketuhanan ini, dan momentum ini adalah pertemuan kita bersama dengan keluarga alien internasional yang sungguhnya sudah asesmen termasuk atas nama Asia dan Arab serta Israel dan Amerika Serikat. Konfirmasi menyatakan sangat mengganggu sekali secara bersamaan terjadi perkara di dalamnya. Human Commanding goes through grave, yang mana menyatakan bahwasanya perlu satu keberanian untuk mengusahakan protokolernya ataupun konferensinya, yang mana kita ingin perlahan-lahan mengusahakan kembali tentang koordinasi pengalaman fenomena supernatural internasional ini. Appointment Alien Friendship Human, ataupun juga menyangkut tentang pengurusannya nanti. Yang mana nama Irwan Cornell dinyatakan cukup rasional juga tentang sikrasnya mempertahankan perkara yang dimaksudkannya. Namun pun secara bersamaan merupakan kedukaan juga karena banyak pihak sungguhnya yang masih ingin meneruskan pengalaman fenomena bersama ini. Ya, demikianlah terlebih dahulu ya. Saya rasa sudah semuanya ya, secara perlahan saya evaluasi untuk saya konferensikan kembali. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tuhan Yesus memberkati. Bodhi Satya. Om Swantiastu. See you again.